الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Jazakallahu khair. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Majelis kita adalah majelis cinta, bukan cinta biasa, cinta agung, cinta mulia, cinta sejati. Bulan ini memang selalu mengingatkan kita kepada sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di bulan ini beliau terlahir. Di bulan ini beliau hijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Di bulan ini pula beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat layak, sangat pantas, bahkan bisa jadi satu kewajiban seorang muslim untuk mengenang, mempelajari, meningkatkan rasa cinta, mengungkapkan rasa keagungan dan kemuliaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi cinta ini para ikhwah bukan cinta picisan. Cinta ini bukan cinta bualan. Cinta ini pula bukan cinta palsu. Kisah-kisah cinta picisan, kisah-kisah cinta rayuan, kisah-kisah cinta palsu banyak menghiasi lembaran-lembaran buku novel, banyak menghiasi lembaran-lembaran sejarah. Yang paling kondang adalah kisah Laila Majnun. Kenal toh Laila Majnun? Si laki-laki yang gila gara-gara si Laila. Cinta yang terabadikan oleh kenangan sejarah antara Qais ibnu Mulawih dengan Laila al-Amiriyah. Cerita apa enggak ini? Rosa. Tadi keker cerita. Cinta ya akhwan, cinta picisan, cinta anak kecil. Bagaimana seorang laki-laki yang cintanya harus gagal di tengah jalan karena enggak direstui oleh bapak dan pamannya sang wanita, akhirnya harus jadi gila, jadi edan, jadi majnun. Akhirnya namanya bergelar Majnun Laila. Sampai suatu hari tatkala cinta itu sudah tidak dapat lagi disatukan, tidak dapat lagi dipertemukan, dia melewati perkampungannya Laila di Bani Amir, melihat bekas rumahnya Laila yang sudah ditinggalkan oleh dia dan orang tuanya. Dia ciumi dinding-dindingnya, dicium-ciumi dindingnya, dipeluk-peluk gitu ya dindingnya. Ada orang negur dia, Qais, kamu ini gila toh gitu. Kenapa dinding kok diciumi, tembok kok diciumi? Apa kata dia? Amurrud diyara diyara Laila, uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara, wa ma hubbud diyari saghafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyara. Mau dengar yang mana? Rasa tu mana? Amurrud diyara diyara Laila, aku melewati perkampungannya Laila. Uqabbilu dhal jidara wa dhal jidara, aku ciumi dinding-dinding rumahnya. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi, tapi bukan karena aku cinta rumah ini, walakin hubbu man sakanad diyar, aku cinta pada penghuni rumah ini. Insyaallah. Tapi itu Majnun Laila ya kawan, jangan ditiru. Jangan sampai cinta kita kepada orang membuat kita kalang kabut. Tatkala putus, akhirnya membuat orang jadi gila. Ahbib habibaka haunam ma, asa ayyakuna baghidhaka yawman ma,
abghid baghidhaka hawnan ma asa an yakuna habibaka yawman ma. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintailah siapapun sewajarnya saja. Bisa jadi suatu ketika nanti dia adalah orang yang kau benci. Bencilah orang sewajarnya saja. Bisa jadi suatu ketika nanti dia adalah orang yang kau cintai. Cinta yang akan kita bahas bukan cinta yang membuat orang terpuruk. Monumen Taj Mahal di daratan India adalah bukti sejarah akan sebuah cinta yang mampu meruntuhkan ketegaran seorang raja. Taj Mahal ya kawan, itu kuburan di daratan India. Ada seorang raja di India, Shah Jahan, seorang raja perkasa, seorang raja yang tegar. Dia memiliki beberapa istri. Salah satu istrinya adalah wanita Persia. Dan wanita ini, istri ini amat sangat dicintainya. Qadarullah, istrinya meninggal dunia. Panggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih, aku tak bisa hidup tanpa dia. Padahal masih punya istri-istri yang lain. Terpuruk. Akhirnya demi untuk mengenang istrinya, permaisurinya, maka dia membuat satu bangunan mewah, super mewah. Itulah sekarang Taj Mahal India. Setelah bangunan itu terwujud, tiap hari, pagi, siang, sore, malam, pekerjaannya merenung, menatap Taj Mahal. Lama-lama kuru, mati. Bukan cinta semacam itu yang akan kita bahas. Bukan cinta yang ada dalam buku-buku novel. Sampai pun yang dikarang oleh sebagian para ulama. Buku Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Antum kok ketawa sih? Yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Buya Hamka, yang mengabadikan satu cinta antara Zainuddin dengan Hayati. Anu kok guyu tadi. Sudah gak jadi. Bukan cinta-cinta semacam itu yang akan kita bahas ya kawan. Ini cinta agung, cinta suci, cinta sejati, cinta yang mulia. Cinta yang mampu menjadikan orang penakut menjadi pemberani. Cinta yang mampu menjadikan orang bakhil menjadi dermawan. Cinta yang mampu menjadikan orang mencuri dan raga untuk berjuang dan berkorban. Cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta ini yang mampu menjadikan Bilal ibn Rabah, sang budak belian Umayyah ibnu Khalaf, mampu bertahan di bawah terik matahari, ditindih dengan batu yang besar dan dicambuk untuk mengkufuri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau hanya mengatakan ahadun ahad. Cinta ini yang mampu menjadikan seorang Abu Talhah, tatkala turun firman Allah Subhanahu wa taala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, mampu untuk mengorbankan dalam tanda kutip, mewakafkan, mensedekahkan harta yang paling beliau cintai. Kebun Buraiha untuk diwakafkan di jalan Allah. Cinta ini yang mampu menjadikan puluhan para sahabat mati syahid di pedang Uhud, di perang Uhud, demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cinta agung, cinta sejati. Cinta inilah yang dituntut oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum
hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak sempurna iman salah satu dari kalian sampai aku lebih engkau cintai daripada cintanya dia, daripada dia cinta kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan kepada semua manusia. Cinta ini yang akan menghasilkan surga dunia dan surga akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 karakter, ada 3 sifat. Barang siapa yang 3 sifat ini ada pada diri seseorang, wajada bihinna halawatal iman, maka dia akan menemukan halawatul iman, manisnya iman. Yang pertama beliau mengatakan, an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Umar bin Khattab radhiyallahu an, tatkala mendengar pernyataan-pernyataan Rasulullah SAW sebagai seorang yang tidak pernah basa-basi, sebagai seorang yang tidak pernah mujamalah, yang tidak ada beda antara hati dan lisannya, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau aku harus cinta pada jenengan lebih daripada cintaku pada orang tuaku, iya. Lebih daripada cintaku untuk pada anakku, iya. Lebih daripada cintaku pada semua manusia, enggih ya Rasulullah. Tapi kalau lebih daripada cintaku pada diriku sendiri, saya nggak sanggup ya Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "La ya Umar, tidak wahai Umar, engkau tidak akan mencapai iman yang sempurna dan engkau tidak akan mendapatkan halawatul iman sampai engkau lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri." Maka demi cintanya kepada beliau SAW, maka beliau korbankan cintanya pada dirinya sendiri. Akhirnya beliau mengatakan, "Nggih ya Rasulullah, kalau begitu engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Al-ana ya Umar, al-an." Sekarang wahai Umar, sekarang yani wahai Umar. Manisnya iman adalah rasa manis yang paling manis yang ada di muka bumi. Halawatul iman, manisnya iman ini yang pernah digambarkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam ucapan beliau, "Inna fid dunya la jannah man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah." Inna fid dunya la jannah, di dunia ini ada surga. Di dunia ini ada surga. Man lam yadkhulha, barang siapa yang belum pernah merasakan surga dunia ini, lam yadkhul jannatal akhirah, dia tidak akan mampu masuk ke surga akhirat. Apa itu? Rasa manisnya ibadah, rasa manisnya iman. Itu rasa manis yang tidak bisa diceritakan kecuali oleh orang-orang yang mampu merasakannya. Rasa manis yang mengalahkan semua kenikmatan dunia. Suatu hari Abu Sulaiman ad-Darani, Al-Imamul Auza'i, dan satu imam lagi saya lupa, berjalan ketiganya menuntut ilmu, menyeberangi lautan, gak ada lautan nih, menyeberangi padang pasir, naik gunung, lelah, capek, panas, lapar. Akhirnya mereka istirahat, menemukan sungai, lalu mereka istirahat. Saat ketiganya istirahat, maka salah satu di antara mereka mengeluarkan roti, khubz, roti kering, yang kasar, yang alot, rotinya orang Arab pada zaman dahulu. Roti itu biasanya dimakan dengan marok, dimakan dengan keju, dimakan dengan madu, dimakan dengan yang semacam itu. Ya gambarannya kalau kita sekarang makan gorengan pakai saus, pakai mayonet dan semisalnya. Gak ada apa-apa di tengah padang pasir. Gak ada apa-apa di tengah perjalanan.
Akhirnya mereka mencelupkan roti itu ke air sungai. Karena kalau dimakan langsung nggak bisa saking aloti. Dicelupkan ke air sungai, terus dimakan. Rasanya, iya gak karu-karuan ya kon rasanya. Wis alot, kono rasanya, dicelupkan air sungai, ya tambah kono rasanya. Saat mereka makan itu, maka Imamul Auza'i mengatakan, ya subhanallah, nikmatnya hidup ini. Nikmatnya hidup ini. Suasana panas, capek, lelah. Di tengah perjalanan, makanan hanya ada roti kering dicelupkan air sungai. Beliau mengatakan, alangkah nikmatnya, alangkah bahagianya hidup ini. Maka temannya Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, sadaqta ya Aba Abdillah, law alimal muluk wa abna'ul muluk ma lana min sa'adah lajaladuna walau kana bisuyuf. Engkau benar wahai Abu Abdillah Al-Auza'i. Seandainya para raja dan para putra mahkota mengetahui bahagianya hidup kita ini sekarang, lajaladuna walau kana bisuyuf, mereka akan berusaha merebutnya meskipun harus dengan sabetan pedang. Itulah halawatul iman yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang menceritakannya, yang merasakannya. Rasa iman, rasa cinta ini yang akan melahirkan, yang akan menghasilkan kebahagiaan abadi di alam akhirat. Dalam Sahihain, suatu hari ada seorang Arab Badui datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jauh dari kampungnya. Datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan datangnya hari kiamat? Rasulullah melihat orang jauh-jauh kok tanya kiamat kenapa gitu. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam gak ngubris pertanyaan itu. Toh dijawab gak ada gunanya. Beliau ingin memalingkan pembicaraan, mengalihkan pembicaraan kepada yang jauh lebih penting dibandingkan pertanyaan kapan hari kiamat. Beliau menimpali dengan pertanyaan, wa madza a'dadtalah. Mas, sampeyan takon-takon kiamat, tanya-tanya kiamat itu, yang sampeyan persiapkan apa? Persiapan menghadapi kiamat itu apa? Gitu. Maka dengan polosnya, dengan lugunya, dengan jujurnya, sang sahabat yang datang dari pedalaman, sang sahabat yang datang dari pedesaan, pedalaman jauh, itu dia mengatakan, ya Rasulullah, aku gak punya persiapan apa-apa. Sholatku gak banyak, puasaku gak banyak, ibadahku gak banyak, sedekahku gak banyak. Hanya satu ya Rasulullah yang aku persiapkan. Hanya satu ya Rasulullah yang aku persiapkan. Inni uhibbullaha wa rasulah. Saya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW sangat tahu sahabat ini bukan sedang bermain kata-kata. Sahabat ini, orang Arab Badui ini tidak sedang bersilat lidah, tidak sedang merangkai kata-kata mutiara. Beliau itu sedang mengungkapkan isi hati yang terdalam. Karena barusan dia jujur mengatakan, saya nggak banyak sholat ya Rasulullah, saya nggak banyak sedekah, saya nggak banyak ibadah, saya nggak banyak puasa. Jujur yang sangat jujur itu, tatkala kemudian beliau mengatakan, tapi saya punya satu andalan, saya punya satu persiapan. Ini uhibbullah wa rasulah, aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah SAW yakin seyakin-yakinnya kalimat ini bukan hiasan bibir. Kalimat ini adalah kalimat yang di bibir dan benar-benar masuk ke dalam hati untuk terbukti dengan amal perbuatan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, maka beliau SAW mengatakan, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda,
Al-mar'u ma'a man ahab. Orang itu akan bersama dengan orang yang dia cintai. Anas bin Malik rahimahullah radhiyallahu anhu, tatkala mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, beliau mengatakan kalimat yang diabadikan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ma farihtu mundu an dakhaltu fil Islam farahi bi qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahab." Saya tidak pernah gembira sejak aku masuk Islam sebagaimana gembiraku tatkala mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u ma'a man ahab." Orang itu akan bersama orang yang dia cintai. Wallahi, kata Anas, aku cinta pada Rasulullah. Aku cinta pada Abu Bakar. Aku cinta pada Umar, dan aku berharap aku akan bersama mereka nanti di surga. Meskipun aku tidak bisa beramal sebagaimana amal perbuatan mereka. Cinta ini ya ikhwan yang harus kita bangun. Cinta ini yang harus kita kembangkan dalam diri kita masing-masing. Cinta yang akan membawa manusia kepada halawatul iman. Nikmatnya, manisnya iman di dunia. Dan cinta yang akan membawa pada derajat tertinggi di akhirat. Anta ma'aman ahbabta. Orang itu kalau sudah punya halawatul iman, orang itu kalau sudah punya manisnya iman dalam jiwanya, apapun kondisi dirinya tidak akan mampu menggugah keimanannya, jadi tidak akan mampu menggeser kebahagiaannya. Kondisi apapun, sakit yang paling sakit, kebahagiaan akan ada. Miskin yang paling miskin, kebahagiaan itu akan terwujud. Lihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Tatkala beliau terfitnah, tatkala beliau tertuduh, tatkala beliau tersudutkan oleh orang-orang yang iri dan dengki di zamannya, akhirnya beliau ditangkap oleh penguasa. Diikat tangannya pada zaman dulu bukan di sini ya kawan, tapi dipakai sini pakai kayu besar itu loh, pakai rangkeng itu. Dimasukkan dalam penjara. Dalam kondisi yang sangat buruk semacam itu. Di penjara tanpa dosa, tanpa kesalahan, hanya fitnah, terdolimi, beliau masuk ke dalam penjara. Wajahnya wajah yang sangat sumringah, wajahnya wajah yang sangat bahagia. Tatkala itulah beliau mengatakan, "Madza fa'ala a'da'i bi, inna jannati fi qalbi." Madza yaf'alu a'da'i bi? Apa yang mau dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Inna jannati fi qalbi. Surgaku ada pada hatiku. Surgaku ada pada diriku. In qataluni faqatli syahadah. Jika mereka membunuhku, kematianku adalah mati syahid. Wa in sajanuni fasijni uzlah. Jika mereka memenjarakan aku, penjara bagiku adalah uzlah. Wa in nafauni, apabila mereka menyingkirkan aku jauh-jauh, fanafyi siyahah, maka aku kalau dibuang jauh-jauh, maka bagiku itu adalah tamasya, melihat indahnya ciptaan Allah. Famadza yaf'alu a'da'i bi? Apa yang diinginkan oleh murid-muridku, oleh musuh-musuhku kepada aku? Cinta semacam itu ya akhwan, kepada sosok Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang membangun cinta sahabu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang radhiyallahu anhum radhuan, yang Allah telah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah, yang disabdakan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah orang yang hidup di zamanku, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka. Tidak heran mereka adalah manusia pilihan, manusia-manusia terpilih, manusia-manusia suci. Abdullah bin Mas'ud berkata,
Innallaha yanzuru ila qulubil ibad. Fawajada anna qalba Muhammadin khairu qulubil ibad. Allah itu melihat kepada hati semua manusia. Dan Subhanahu wa ta'ala Muhammad adalah hati yang paling bagus. Li nafsihi wa bta'athahu li risalati. Allah memilihnya. Thumma nadhara ila qulubil ibadi ba'da qalbi Muhammad. Kemudian Allah kembali melihat kepada hati manusia setelah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajada anna quluba ashabi Muhammadin khairu qulubil ibad. Allah tahu hati para sahabat adalah hati yang paling baik. Maka Allah jadikan mereka sebagai sahabat-sahabatnya, penolong-penolongnya, pembela-pembelanya. Khawani fitin azani Allah wa yakum. Panjang kalau kita bahas potret kehidupan para sahabat tentang cinta mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebut yang sesuai dengan waktu yang ada. Pertama, bagaimana mereka berkorban untuk beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bagaimana mereka taat kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bagaimana mereka mengagungkan dan menghormati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Khawani fiddin azani Allah wa iyyakum. Bagaimana mereka berkorban? Jangan tanya. Bagaimana mereka berjuang? Jangan tanya. Bukit Uhud, medan perang Uhud, saksi bisu, saksi mati, sejarah manusia. Bagaimana mereka berkorban untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ana tidak mau cerita itu, karena cerita itu sudah kondang. Lihatlah satu sejarah saat peristiwa Ba'da Uhud, dalam peristiwa Ghazwatu Ar-Raji', perang Ar-Raji'. Singkat cerita, pasca Uhud, untuk mewaspadai gerakan orang-orang kafir Quraisy, dikhawatirkan akan kembali menyerang kota Madinah setelah kemenangan mereka di Bukit Uhud. Maka Rasulullah SAW mengirim mata-mata, pasukan penyelidik. Mereka berjumlah 10 orang ke arah sumber mata air di Bani Huzail, namanya Ar-Raji'. Singkat cerita, mereka akhirnya dikepung oleh musuh. Sebagiannya terbunuh, sebagiannya tertawan. Tawanan itu dibawa ke Mekah, dijual kepada orang-orang Mekah, karena orang-orang mereka tahu bahwasanya orang-orang Mekah sangat amat benci kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, 3 orang yang tertawan itu 2 orang terbunuh. Tinggal 1, Khubayb ibnu Adi. Khubayb ibnu Adi. Tatkala Khubayb ibnu Adi ditawarkan untuk murtad, nggak mau. Diancam akan disiksa, dihukum picis, disalib, tetap nggak mau. Akhirnya sepakat mereka untuk menyalib, menyiksa Khubayb ibnu Adi. Tiang salib disiapkan, dibawa dari kota Mekah ke daerah Tanaim. Kenapa ke Tanaim? Karena negeri halal, bukan negeri haram. Di situ Khubayb mengatakan, izinkan aku sholat terlebih dahulu 2 rakaat, silahkan. Jadi beliau sholat khusyuk itu. Akhirnya salam. Selesai salam, beliau mengatakan, seandainya aku nggak khawatir kalian nuduh aku takut mati, aku akan panjangkan sholatku. Aku akan panjangkan sholatku. Akhirnya beliau disalib di tiang salib dalam kondisi hidup-hidup. Terus orang-orang kota Mekah memanahinya, motong-motong tubuhnya, menusuk-nusuk dengan panah dan pisau di tempat-tempat yang tidak mematikan. Memang niatnya mau nyiksa. Dalam kondisi yang sangat kritis semacam itu, salah satu di antara mereka
bertanya, apakah kamu mau yang sekarang ini disiksa semacam ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka Hubayb mengatakan, fa wallah, ini ma uhibbu an yakuna Muhammadan fi baitihi an akuna fi baiti. Wallahi, aku tidak mau seandainya aku tatkala ini di rumahku dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertusuk duri. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertusuk duri. Jadi beliau Khubayb bin Adi, seandainya ditawari, dia dilepaskan, tapi gantinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak, wallah. Padahal kondisinya amat sangat kritis. Peristiwa perang Uhud saksi lain. Bagaimana mereka berjuang, berkorban, yakni menjadikan dirinya sebagai benteng yang terbunuh asalkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terbunuh. Yang kedua, ketaatan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam demi cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di hari-hari perang Khaybar, suatu hari mereka kehabisan bekal. Lapar mendera, sangat kelaparan. Para sahabat sangat kelaparan. Qadarullah, mereka menemukan himar ahli, keledai kampung. Himar itu keledai kampung. Karena lapar, menemukan binatang yang bisa disembelih, mereka sembelih. Disembelih, dikuliti, dipeteti, dipotong-potong, dimasukkan dalam kuali, dimasak. Saat daging itu dimasak, mulai mereka dimasak itu seweneng, ngelus-ngelus peruti. Harpe mangan. Perasaan makan itu sudah nyaman gitu. Karena kelaparan yang sangat lapar. Dalam kondisi mereka yang sangat kelaparan, dalam kondisi mereka yang sedang usaha untuk makan, dalam kondisi mereka yang sedang masak nunggu matang, di detik-detik jelang mereka mau makan, tiba-tiba datanglah utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala innal humural ahliyata qad hurrimat. Teman-teman semua, ketahuilah barusan saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkan makan keledai. Lapar, haus, capek, makanan di depan mata, sudah masak, tinggal makan. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengharamkannya. Akhirnya fa'ukfi'atil kudur wa huwa mamlu'atun bil luhum. Yani kuali-kuali itu diguling loh, padahal penuh dengan daging. Demi cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu di antara bukti cinta mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mentaati sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Suatu hari di kota Madinah, saat hukum khamr itu masih halal asalkan jauh dari waktu sholat. Awalnya kan khamr itu halal, kemudian diharamkan kalau dekat waktu salat. La taqrabus salata wa antum sukara. Akhirnya kalau ba'da zuhur haram karena dekat asar, ba'da asar haram karena dekat maghrib, ba'da maghrib minum khamr haram karena dekat isya, ba'da isya halal karena minum terus mabuk, ya paling nanti jam-jam 12, jam-jam 1 sudah normal kembali, sholat subuh sudah nggak mabuk. Jelang subuh haram, ba'da subuh halal. Itu
satu fase, satu tahapan dalam hukum khamr. Suatu hari, suatu malam, di hari-hari ba'da salat isya, mereka itu siap-siap minum khamr, karena khamr itu makanan paling favorit di Jaziratul Arab. Makanan yang paling favorit, minuman yang paling favorit di Jaziratul Arab. Saking favoritnya, sampai uang mati itu loh kepingin minum khamr, kepingin tetap merasakan minum khamr. Banyak orang-orang Arab di zaman itu, kalau Arabnya mati, ku pesen sama keluarganya, nah nanti ini bapak mati, ini jenazah bapak itu tolong ditanam di pinggir kebun kurma, di pinggir kebun anggur. Karena nanti nih bapak wis mati, bapak wis gak bisa minum lagi khamr. Bapak kepingin tulang-tulangnya bapak ini bisa merasakan dari akar-akarnya anggur. Dari akar-akarnya anggur, karena khamr yang paling manis itu adalah dari anggur. Saking gak kepingin sama sekali untuk meninggalkan minum khamr sampai pun Arab mati. Itulah orang Arab pada waktu itu. Dan itu rahasia kenapa kok Allah tidak langsung mengharamkan khamr. Kembali kepada cerita tadi. Suatu hari Rasulullah Rasulullah, para sahabat Nabi SAW itu siap-siap minum khamr. Saat itu khamr masih halal. Siap-siap gitu ya kawan. Ada yang nuang, ada yang sudah minum. Salah satu di antara mereka mau minum, gelasnya diangkat. Tiba-tiba datanglah sahabat, teriak-teriak di jalanan kota Madinah, ba'da isya. Ala innal khamra qad hurrimat. Ala innal khamra qad hurrimat. Loh. Ini, ketahuilah wahai sekalian manusia, khamr sekarang ini diharamkan. Khamr sekarang ini diharamkan. Khamr sekarang ini diharamkan. Para sebagian sahabat yang sudah siap-siap minum ini, demi mendengar seruan Rasulullah SAW, karena cinta mereka kepada beliau SAW, karena yang itu konsekuensinya adalah taat kepada beliau, diturunkan, gak jadi minum. Lalu mereka semua ke rumah mereka masing-masing. Di dalam rumah mereka masing-masing itu ada gentong-gentong khamr. Itu dibawa keluar pintu rumah, ditumpahkan di jalan, sampai riwayat para sahabat mengatakan bahwa jalan-jalan kota Madinah itu sampai mengalir air khamr. Saking banyaknya persediaan khamr di kota Madinah pada waktu itu. Cinta yang agung, cinta yang tinggi, karena konsekuensi dari cinta adalah taat kepada orang yang dia cintai. Kalau orang itu ngaku cinta, kemudian dia itu memaksiati, nggak mau taat kepada yang dia cintai, itu cinta palsu. Ta'sil ilaha wa tudhiru hubbahu, wa hadha muhalun fil qiyasi badi'u, walau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, innal habiba liman yuhibbu muti'u. Ta'sil ilaha, kamu maksiat kepada Allah, wa tudhiru hubbahu, lalu kamu ngaku cinta kepada Allah. Hadza muhal, ini mustahil. Mustahil dalam pembahasan akal, mustahil, gak bisa dipikir. Walau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu, seandainya cintamu jujur, pasti kamu akan mentaatinya. Innal habiba liman yuhibbu muti'u, karena kekasih akan selalu taat kepada orang yang dia cintai. Begitulah para sahabat Nabi SAW. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah subhanahu wa ta'ala sudah adzan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan. Ini enggak ada deh, enggak ada lanjutannya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala pelajarilah para ikhwah fiddin azani Allah wa iyyakum sejarah kehidupan Rasulullah SAW. Kita akan mendapatkan mutiara-mutiara agung dari sejarah kehidupan Rasulullah dan kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.